Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali ngeklik, selamat datang di channel YouTube saya. Dan buat teman-teman yang udah sering nonton video saya, terima kasih. Dan jangan lupa ya di like juga, di komen, dan di subscribe biar channel ini bisa berkembang. Jadi udah berapa minggu ini nih saya nggak bikin konten YouTube. Bukan karena kehabisan ide, tapi karena menciptakan suasana yang kondusif untuk bikin konten itu sulit buat saya dengan 3 orang anak dan masalah lainnya lah ya. Di video kali ini saya mau sharing tentang apa sih tanda-tandanya kita tidak cocok dengan produk skincare tertentu. Jadi ini berdasarkan apa yang saya tahu dari berbagai sumber dan juga pengalaman saya pribadi. Yang pertama, kulit itu terasa panas. Jadi kalau misalkan pakai skincare nih, kamu ngerasa ada panas, tapi kalau misalkan panas sementara terus hilang, itu nggak apa-apa. Mungkin itu reaksi awal ya, kenalan dulu dengan skincare-nya. Tapi kalau misalkan panasnya itu sampai semalaman, misalnya kita pakai krim malam nih, krim malam produk skincare tertentu, terus malamnya kita ngerasain panas di wajah kita, terus berlanjut tuh walaupun udah dicuci skincare-nya, tapi panas itu masih terasa di wajah gitu ya. Biasanya panas itu karena kita alergi terhadap bahan yang terkandung di dalam skincare tersebut. Yang kedua, gatal. Nah, kalau misalkan gatalnya cuma semenit 2 menit itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan gatalnya sampai mengganggu aktivitas, sampai kita tuh kayaknya kalau misalkan gatalnya tuh berasanya kayak pengen digaruk terus gitu, pengen diusap-usap terus kulitnya karena nggak nyaman gitu, terus sampai ganggu aktivitas sehari-hari karena gatalnya nggak hilang-hilang, itu artinya teman-teman tidak cocok dengan produk skincare tersebut. Berarti ada kandungan yang tidak bisa diterima oleh kulit kita. Selain gatal-gatal juga biasanya gejala awalnya tuh kayak ruam-ruam gitu teman-teman. Biasanya nih kalau misalkan yang pernah saya alami itu ruamnya tuh terjadi di sini, di pipi sini. Itu di mana pori-pori saya itu waktu itu besar, jadi pori-porinya membesar, terus di sini merah gitu, merah. Merahnya mending ya kalau merah jadi merona gitu, lucu kan pakai kayak blush on, tapi ini merahnya tuh gatal dan panas. Biasanya di sini dulu, di kulit yang tipis. Yang keempat, kering dan ngelupas ya. Selain 3 tadi, jadi kalau misalkan teman-teman ngalamin kering dan ngelupas, itu bisa jadi itu tanda-tanda tidak cocok, tapi tidak begitu juga ya. Misalkan kayak kayak kita pakai skincare eksfoliasi itu juga sama kan, ada pada beberapa kulit itu mengalami kering dan mengelupas. Tapi kalau misalkan kering yang terjadi itu berlebihan, teman-teman bisa menilai kulit yang terjadi pada kulitnya sendiri ya. Kalau yang berlebihan itu seperti apa pasti kelihatan. Jadi biasanya nih produk yang menyebabkan kering dan ngelupas itu adalah produk yang mengandung retinoid. Nah, jadi si retinoid ini samalah kerjanya kayak AHA BHA gitu ya untuk ngelupas kulit. Bedanya dengan AHA BHA, kalau misalkan AHA BHA itu untuk di lapisan kulit yang terluar, tapi kalau misalkan si retinoid ini lebih masuk lagi ke dalam lapisan kulitnya. Jadi itu kenapa kalau misalkan pakai retinoid dan kulitnya sensitif, itu sebaiknya yang kadarnya itu rendah. Yang terakhir nih, dan sering banget terjadi sama teman-teman dan sering juga ditanyain sama saya, Kak, ini saya jerawatan dan beruntusan. Ini tandanya kita nggak cocok atau memang masa adaptasi kulit? Jadi yang seperti yang kita tahu dan banyak banget ya yang udah pernah ngebahas tentang purging dan breakout. Jadi purging ini adalah proses dimana si kulit ini beradaptasi dengan skincare yang baru kita pakai. Itu gunanya untuk mempercepat pengelupasan sel-sel kulit mati, penumpukan sel-sel kulit mati, dan digantikan dengan sel-sel kulit baru yang lebih sehat. Seperti itu. Jadi kadang muncul jerawat dulu, beruntusan dulu, tapi tidak semua orang yang pindah skincare atau yang baru menggunakan skincare tertentu mengalami purging ya teman-teman. Nah, bedanya purging dan breakout, kalau breakout itu memang tidak cocok dengan skincare tersebut. Bedanya gimana? Jadi kalau misalkan purging itu biasanya jerawatnya itu memang
tumbuhnya biasanya di tempat yang memang kita suka jerawatan di situ, misalkan di daerah pipi, di jidat, di dagu, itu seperti itu. Dan kempesnya lebih cepet dibanding dengan yang breakout. Kalau breakout itu keluar jerawat dan jerawatnya berlebih sampai meradang banyak, terus juga nggak sembuh-sembuh dan berlangsung lama. Jadi misalnya kalau purging itu tuh biasanya 4-8 minggu. Tapi kalau misalkan breakout itu terus-menerus tidak membaik-membaik. Jadi teman-teman harus perhatikan nih pemakaian skincare-nya teman-teman. Itu terjadi sudah berapa lama, terus juga jerawatnya tumbuhnya di mana, apa semua bagian kulit mengalami jerawat atau seperti apa, dan jerawatnya cepat kempes atau memang jerawatnya kayak jerawat radang gede-gede gitu. Biasanya kalau yang breakout tuh jerawatnya gede-gede semuka-muka gitu. Gimana dong kalau kita ngalamin purging? Teman-teman gak usah panik, teman-teman cukup menambahkan skincare untuk menenangkan kulit seperti shooting gel biar kulitnya lebih adem saat mengalami purging tersebut. Biasanya orang yang tidak cocok, kulit yang tidak cocok dengan produk skincare itu kalau keluar rumah itu lebih sensitif terhadap sinar matahari. Jadi tambah gatel, tambah merah, tambah buruk lagi kondisinya kalau kena sinar matahari. Dan pengalaman saya ini pernah pakai produk skincare tahun berapa ya? Tahun udah lama sih, 2007-an lah ya. Karena hanya tergiur dengan produk ini aman, halal seperti itu, tapi tidak baca ingredientsnya, tidak tahu kebutuhan kulitnya apa, sehingga pas dipakai ternyata tidak cocok, malah jadi merah, keluar ruam, gatel, panas, dan bengkak teman-teman. Itu karena pas pertama pakai itu mengabaikan apa yang terjadi di wajah karena masih meyakini produk itu bagus gitu ya. Terjadi gatel nih, saya garuk-garuk, nggak apa-apa, ini tuh proses, tapi saya lanjutin aja sampai 3 malam pemakaian, ternyata wajah saya bengkak. Sayang banget nih, sebenarnya saya pengen banget nunjukin itu saat saya mukanya bengkak sewajah-wajah itu, tapi ternyata ya zaman waktu dulu, zaman yang bukan selfie-selfian ya, tahun 2007, kayak kamera handphone juga masih terbatas kecanggihannya, jadi saya nggak punya buktinya kalau dulu saya pernah mengalami kondisi terberat di wajah saya, mengalami yang namanya kayak gitu. Muka tuh udah kayak tikus teman-teman. Percaya atau nggak percaya, muka itu udah kayak tikus teman-teman, bengkak. Jadi si hidungnya ketarik semua, hidungnya udah pesek tuh ketarik semua. Nggak banget. Dan ini jangan sampai terjadi di kulitnya teman-teman. Dan nih teman-teman, kalau misalkan sebelumnya belum pernah jerawatan atau jerawatnya munculnya karena jerawat hormonal saja, tiba-tiba pakai skincare, jerawatnya muncul 1-2 biji. Nah, biasanya yang memperburuk keadaan purging itu adalah diri kita sendiri, gatel untuk megang-megang jerawatnya nih. Jadi sebenarnya jerawatnya bisa cepat kempes, tapi karena kita panik duluan gitu, waduh ini pakai skincare ini ternyata muncul jerawat, terus dipegang lagi, ngaca lagi. Nah itu kebiasaan ngaca, bercermin, ya nggak sih? Kalau misalkan bercermin tuh dilihat lagi jerawatnya masih ada nih, dipegang lagi, dan itulah yang membuat jerawatnya meradang. Jadi kadang bukan karena skincare-nya, tapi juga karena kebiasaan kita megang-megang jerawatnya itu gatel. Jadi sebaiknya hindari untuk megang-megang jerawat. Apalagi kalau kondisi kulit kita, kondisi tangan kita lagi kotor. Ada juga nih misalkan pengalaman teman-teman udah pakai 3 bulan cocok pakai produknya, 4 bulan, 5 bulan, tapi ternyata setelah berbulan-bulan kemudian kenapa nggak cocok, kenapa malah jadi jerawatan, kenapa pas pertama pakai nggak jerawat, tiba-tiba di tengah-tengah jerawatan. Nah teman-teman perlu diperhatikan lebih lagi
gimana cara menyimpan si skincare tersebut. Bisa jadi ada kemungkinan teman-teman naruh skincare-nya itu kurang higienis, kurang bersih ya, atau kita lupa nutup skincare tersebut, apalagi skincare yang dioles ke wajah, jadi dia terkontaminasi oleh zat tertentu. Misalkan kulit atau enggak si kulit kita, tangan kita yang masuk ke skincare yang dioles itu dalam keadaan jari kita kotor atau jari kita basah. Kalau misalkan jari kita basah, itu akan mempercepat si skincare itu terkontaminasi oleh zat-zat lain di udara bebas ini. Yang kedua, atau bisa jadi karena kita nggak pakai skincare-nya rutin, kalau inget doang, atau misalkan cuma seminggu 2 kali, 3 kali, akhirnya si skincare tersebut lewat dari PAO-nya atau period after opening-nya. Jadi nih teman-teman, skincare itu ada masa pakainya. Nggak misalkan kita beli sekarang, tahun depan, sekarang dipakai 2 kali, 3 kali, terus tahun depan kita mau pakai lagi, masih aman gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Jadi saya juga pernah nih ngebahas tentang period after opening di video sebelumnya, dulu waktu saya masih awal bikin channel YouTube ini. Tapi di situ dijelasin kalau skincare dan kosmetik itu punya period after opening. Jadi setelah dibuka itu aman dipakainya berapa lama sih dari pas dibuka itu. Kalau misalkan teman-teman melewatinya terus masih dipakai juga dan terjadi breakout, nah evaluasi nih sebenarnya masalahnya di skincare-nya atau di cara pemakaian kita. Jadi biar nggak mau bazir, kita udah ngumpulin uang buat beli skincare, ternyata pasti udah dipakai, nggak mau rutin, kalau inget doang pakainya. Jadi kan mau bazir ya kalau akhirnya lewat dari period after openingnya. Jadi kalau misalkan mau pakai skincare, bener-bener harus tekad kuat buat rutin pakainya. Nah, ciri-ciri produk yang sudah tidak layak pakai lagi adalah kalian bisa lihat dari warnanya. Biasanya berubah warna, yang tadinya putih jadi kekuningan, kecoklatan kayak gitu, atau dari baunya, cium dulu itu aromanya masih oke atau udah berubah dari awal kita pakai. Seperti itu. Kalau misalkan udah berubah warna, apalagi berubah baunya, sebaiknya jangan dipakai. Jangan sampai karena sayang ini masih banyak, pakai aja, tapi ternyata biaya buat ngebenerin kulit yang sudah breakoutnya itu lebih dari harga beli produk barunya. Dan sebaiknya buat teman-teman yang baru mau pakai skincare, pindah skincare, itu perhatikan ingredientsnya. Kalau teman-teman tahu dulu pernah alergi terhadap bahan tertentu, sebaiknya hindari. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya alergi terhadap bahan apapun, itu aman-aman aja selama itu bernomor BPOM dan sesuai dengan jenis kulitnya teman-teman. Terus buat teman-teman yang baru mau pindah skincare, jangan lupa dijeda dulu, apalagi buat teman-teman yang kulitnya sensitif, dijeda dulu penggunaan skincare-nya. Dihentikan dulu krim malam, krim pagi yang skincare lamanya selama seminggu, kurang lebih seminggu, biar dinetralkan dulu kulitnya, jangan langsung jebret-jebret langsung ganti gitu aja. Apalagi kalau tahu kulitnya sensitif, apalagi kalau tahu kulitnya tuh gampang alergian. Kecuali kalau teman-teman ada yang kulitnya bandel, ganti-ganti skincare nggak masalah, itu nggak apa-apa. Oke, ya teman-teman, segitu aja video saya kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau kalau mau chat ke saya juga boleh, saya sertakan link kontak saya di description box.